Hello football lovers, jumpa lagi dengan R&B Football. Seperti biasa, kita akan membahas tentang berita sepak bola terkini. Sebelum ke berita pertama, jangan lupa subscribe ya football lovers, agar kita makin semangat menyajikan konten-konten yang menarik. Oke, langsung aja kita ke berita yang pertama. Fahri Husaini menanggapi wacana memanggil pemain keturunan untuk dinaturalisasi jadi bagian timnas Indonesia U20 di Piala Dunia U20 2021. Direktur Teknik PSSI Indra Syafri sebelum ini sempat mengutarakan keinginannya memanggil pemain keturunan Indonesia untuk tampil di Piala Dunia U20. Kepada pemain-pemain naturalisasi tidak harus menjadi prioritas. Dia juga menambahkan pemain-pemain Indonesia untuk usia U19 dan U20 dia yakini masih sanggup untuk menghadapi tim manapun juga. Syaratnya memang harus punya standar latihan yang cukup tinggi, kemudian tim itu juga harus disiapkan secara matang, tentu dengan segala aspek kebutuhan tim harus diperhatikan semua. Fahri juga meyakini Indonesia bisa berbicara banyak karena ia berkaca dari berbagai negara tak terpandang yang pernah meraih prestasi di ajang ini. Ucapan Fahri Husaini tak keliru. Ghana, Serbia, hingga Ukraina pernah meraih gelar juara. Artinya dominasi tim-tim besar di kelompok senior belum tentu berlaku di ajang junior. Selain itu, ajang ini juga bisa menjadi ajang promosi buat talenta-talenta di dalam negeri. Bukan tidak mungkin klub-klub top akan tertarik dengan permainan Indonesia andai tampil bagus dalam ajang itu. Kejuaraan dunia kelompok usia memang kerap menjadi ajang bagi para pencari bakat. Banyak pemain yang berhasil ditemukan dalam ajang ini. Komisaris PT Persib Bandung bermartabat, Umum Mokhtar memberikan tanggapan terkait nama Robert Alpert yang disebut pantas mengisi posisi kursi pelatih timnas Indonesia. Sebagai informasi, sebelumnya Presiden Madura United, Ahsanul Kossasi menilai Robert Alpert pantas menggantikan posisi Sintayong yang terancam dipecat PSSI dari kursi pelatih timnas Indonesia. Menurut Umuh, tidak gampang mengambil keputusan untuk melepas atau merekrut pelatih, apalagi saat tim sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi lanjutan kompetisi Liga 1 2020. Umum Mokhtar menambahkan performa Persib saat ini sedang bagus dengan meraih 3 kemenangan beruntun di Liga 1 2020. Hal itu tak lepas dari kekompakan yang terbangun di dalam tim yang dipimpin oleh Robert Alpert. Umuh memberikan masukan mengenai sosok pelatih yang pas untuk menangani timnas, yakni Rahmat Darmawan atau yang akrab disapa RD. Menurutnya, RD sudah memiliki pengalaman di sepak bola Indonesia dan sebelumnya sempat menangani timnas Indonesia sehingga bisa menjadi salah satu opsi untuk mengisi posisi pelatih jika Sintayong resmi dilepas. Sementara itu, saat ini Robert Alpert masih fokus memberikan program latihan mandiri kepada para pemain Persib dan belum menentukan tanggal timnya kembali berkumpul dan berlatih. Asosiasi Pelatih Sepak Bola Seluruh Indonesia (APSSI) ikut memperhatikan polemik Sintayong dan PSSI. Ketuanya Yayan Tumena pun menyalahkan Sintayong. Yayan mempertanyakan perkataan Sintayong yang membuka situasi internal PSSI ke media massa. Menurutnya hal itu tidak pantas dilakukan oleh pelatih 49 tahun itu yang notabene merupakan karyawan PSSI. Yayan memperhatikan Sin sedari awal sejak ia melatih timnas Indonesia. Ia menyebut ex-pelatih Sionam Iwajunma itu kerap mengungkapkan pernyataan kontroversial. Maksud Yayan adalah ungkapan Sintayong beberapa kali menyebut pemain Indonesia lemah fisik. Itu sudah diucapkan berkali-kali bahkan sejak diperkenalkan secara resmi pada Desember tahun lalu. Ex-pelatih caretaker timnas Indonesia itu menyatakan bahwa sebagai pelatih menurut dia Sintayong terlalu banyak mengucapkan kata-kata yang tidak pantas, termasuk meremehkan pemain Indonesia. Seharusnya pelatih harus memberikan motivasi dan perkataan yang positif kepada pemain dan timnya. Pemain berdarah Indonesia-Inggris, Jack Brown belak-belakan soal pengalamannya mengikuti seleksi timnas U19 di Indonesia di bawah besutan Sintayong. Jack Brown adalah pemain yang kini memperkuat klub Inggris Lincoln City U18. Sudah 2 bulan ini Jack Brown berada di Indonesia dan rutin melakukan latihan. Ia sempat melakukan seleksi timnas U19 di Indonesia terakhir kali pada Januari 2020, di mana saat itu dipimpin langsung oleh Sintayong. Sebelumnya pada 2017, Jack Brown sudah pernah mengikuti seleksi timnas U19 Indonesia saat usianya 15 tahun. Jack Brown pun menceritakan pengalamannya mengikuti seleksi timnas U19 Indonesia. Seleksi pertama kali saat usianya 15 tahun. Jack Brown merasa saat itu ia masih terlalu muda, akan tetapi ia menikmati pengalaman mengikuti seleksi. Kemudian awal Januari 2020, Jack Brown kembali mengikuti seleksi timnas U19 Indonesia, akan tetapi ia gagal masuk dalam tahap lanjutannya. Rupanya ada banyak kendala untuk Jack Brown sehingga tidak bisa tampil maksimal. Jack Brown mengalami masalah cuaca karena perbedaan Indonesia
dan Inggris, ditambah ia tidak banyak waktu untuk beristirahat dan beradaptasi sehingga ia tidak bermain seperti biasanya. Padahal di Lincoln City, Jack Brown selalu tampil penuh pada setiap pertandingan yang ia mainkan. Meskipun merasa kesulitan saat seleksi, Jack Brown tetap senang karena mendapat panggilan dari timnas Indonesia. Hal itu pun akan menjadi pelajaran untuk kedepannya bagi Jack Brown. Ia mengaku akan lebih siap untuk beradaptasi. Persija Jakarta rupanya nyaris mendapatkan jasa back timnas Indonesia Yanto Basna pada musim ini. Namun Basna urung bergabung dengan tim berjulukan Macan Kemayoran tersebut. Pada tahun ini Persija memang membangun tim yang bermaterikan para pemain bintang. Sederet pemain bintang seperti Otavio Dutra, Evan Dimas, Marco Motta hingga Mark Locke ditatangkan manajemen Macan Kemayoran demi ambisi besarnya musim ini. Ternyata Yanto Basna menjadi salah satu bagian dari rencana besar itu. Namun karena masih memiliki kontrak dengan klubnya, Ekspresi Bandung tersebut gagal berseragam merah putih Persija. Mendengar pemainnya itu digoda oleh Persija, manajemen PT Prajuap langsung menyodorkan tawaran kontrak selama 3 tahun untuk Yanto Basna. PSSI memang memastikan melanjutkan Liga 1 2020. Kompetisi teratas di Indonesia ini dijadwalkan kembali bergulir pada September atau Oktober mendatang. Meski dipastikan kembali berlanjut, kemungkinan besar Liga 1 2020 bakal digelar tanpa kehadiran penonton. Meski begitu, PSSI melalui Ketua Umum Muhammad Iriawan menegaskan tidak perlu risau. Ia mengaku tengah menyiapkan formula untuk membuat atmosfer stadion tetap sama seperti dihadiri oleh supporter. Bahkan ia mengadopsi liga-liga Eropa yang sudah berjalan dan tanpa adanya penonton. Selain menggaransi atmosfer stadion, pria yang kerap disapa Iwan Bule itu juga memastikan bahwa Liga 1 2020 akan menggunakan protokol kesehatan yang ketat. Setidaknya sudah ada 11 buku protokol kesehatan yang disiapkan bila memang kompetisi dilanjutkan. Kompetisi Liga 1 2020 sudah dihentikan oleh PSSI dan PT LIB sejak pertengahan Maret lalu karena pandemi virus corona. Saat itu kompetisi baru saja memasuki pekan ketiga. Arema FC berpeluang mendatangkan pemain asing baru untuk lanjutan Liga 1 2020 setelah bek asal Uruguay Matias Malvino belum memberikan respons terhadap renegosiasi nilai kontrak. Manajer umum Rudi Widodo mengatakan renegosiasi kontrak dilakukan manajemen kepada seluruh pemain dan pelatih. Meski PSSI belum mengambil keputusan tentang masalah itu, kondisi keuangan klub di tengah pandemi virus corona menjadi alasan mereka menurunkan nilai kontrak. Menurut Rudi Widodo, manajemen sudah melakukan pembicaraan dengan pemain terkait pembaruan kontrak. Untuk saat ini Arema mengambil ancang-ancang memangkas separuh gaji mereka. Dari 4 pemain asing, hanya Malvino yang belum memberikan respons. Manajemen tidak memberikan batas waktu kepada Malvino untuk menyampaikan jawaban. Kendati demikian, manajemen telah mempersiapkan rencana cadangan jika Malvino tidak menerima tawaran tersebut. Menurut Rudi, Arema berpatokan kepada keputusan FIFA yang meminta klub melakukan negosiasi ulang dengan pelatih dan pemain. Jika proses itu tidak menemui kata sepakat sampai 3 kali, status pemain ditangguhkan. Sementara itu, Rudi berharap agar PSSI menyiapkan turnamen pemanasan bila ingin menggulirkan kompetisi pada Oktober mendatang. Sampai saat ini, induk organisasi sepak bola nasional tersebut belum memberikan waktu pasti mengenai tanggal dimulainya lanjutan Liga 1. Debut Witan Sulaiman di Liga Serbia bersama FK Ratnik Surdulica pada Sabtu 13 Juni 2020 mendapat perhatian pemain Persik Kediri, Nikola Arserik. Penyerang yang didatangkan Persik pada awal musim ini pernah memperkuat 3 tim Liga Serbia selama kurun 4 tahun terakhir. Pengalamannya itu membuat Arserik tertarik mengikuti perkembangan Witan Sulaiman di Liga Serbia bersama FK Ratnik Surdulica. Terlebih, Witan menjadi pesepak bola asal Indonesia pertama yang tampil di Liga Serbia. Dalam debutnya itu, Witan tampil sebagai pemain pengganti. Ia tampil sejak menit ke-64 menggantikan Bogdan Stamenkovic. Sayangnya debut Witan Sulaiman berujung kekalahan atas FK Ratnik Kinis dengan skor 2-4. Pelatih FK Ratnik Surdulica, Simo Krunic, kembali memainkan Witan saat tim asuhannya ditahan imbang 1-1 FK Vostovac pada 18 Juni silam. Witan yang dipercaya tampil sejak menit pertama tampil cukup baik meski belum mampu mencetak gol. Ia bermain selama 46 menit sebelum digantikan oleh Milan Makaric. Terima kasih football lovers sudah menonton dari awal hingga akhir. Saksikan terus channel R&B Football yang akan terus menyajikan berita-berita terupdate. Oke football lovers, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. See you!